Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara. Dalam Undang-Undang Narkotika, para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi, kata Yusril saat orasi ilmiah pada wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu 11 Desember 2024. Menurut Yusril, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara. Cara ini diharapkan dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang membeludak. Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi, ujar dia. Yusril menyampaikan, KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Hal ini berarti pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata, tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law, kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam, jelasnya. Diakui Yusril, penyusunan KUHP baru membutuhkan diskusi panjang yang tidak terlepas dari perdebatan dan kontroversi. Namun begitu, ia meyakini bahwa KUHP baru mengakomodasi filosofi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ya, ini setahun lagi kita akan melaksanakan KUHP baru. Dengan berlakunya KUHP baru itu, cara kita memberikan sanksi atas terjadinya satu tindak pidana itu sudah berbeda dengan KUHP yang ada sekarang. Kalau KUHP yang kita sekarang itu spiritnya adalah pembalasan. Ya. Namanya penjara itu kan bikin orang jera kan gitu, penjeraan gitu. Sekarang ini kita bukan lagi tujuannya penjeraan dan penghukuman badan, tapi itu kita adalah restorasi, ya, memperbaiki keadaan atau memulihkan keadaan, kita merehabilitasi dan sebagainya. Jadi pendekatan kita sudah jauh berbeda. Nah, walaupun mentalitas orang kita itu yang begitu, mentalitas orang kita itu kalau orang belum dipenjarakan dia belum puas, gitu. Padahal orang dipenjarakan itu kan tidak juga berarti baik bagi orang yang melakukan kejahatan itu. Itu kan sistem pidana yang diterapkan oleh Belanda dulu. Nah, kalau kita lihat kepada hukum asli orang Indonesia, ya, bolehlah dibilang asli, hukum adat maupun hukum Islam, itu kan nggak selalu, pidana itu kan merupakan alternatif terakhir. Ya. Dalam hukum Islam, orang membunuh, penyelesaiannya malah disuruh musyawarah lebih dulu antara orang yang menjadi korban, ya, keluarganya yang meninggal dibunuh, dengan si pembunuh dan keluarganya. Musyawarah dulu. Kalau nggak selesai musyawarah, baru diselesaikan secara pidana. Jadi orang itu ditawarkan alternatif. Ya, mau apa ini? Mau maafkan, damai, selesai kasusnya, atau meminta ganti rugi, diat namanya. Atau kalau nggak mencapai ganti rugi, udah saya mau minta orang ini dihukum mati juga. Hakim bersidang. Apakah hukum mati itu pantas dijatuhkan pada orang ini? Kan orang membunuh kan bisa dengan sengaja, bisa tidak sengaja, dan sebagainya begitu. Jadi mungkin ke depan itu penjara tidak terlalu banyak lagi penghuninya kalau KUHP baru sudah diterapkan, karena lebih banyak kepada rehabilitasi, lebih banyak kepada proses penyadaran dan penjatuhan terhadap pidana denda daripada pidana kurungan badan. Jadi misalnya orang mencuri sepeda, ya kan? Harga sepeda berapa harganya? Paling 1 juta 2 juta. Tapi orang mencuri sepeda dihukum 6 bulan misalnya. Lalu 6 bulan itu negara mengeluarkan biaya untuk
masukkan orang itu dalam LP berapa cost yang keluar untuk itu. Nah, kenapa orang ini mencuri? Ya karena dia pengangguran. Ya kalau dikasih kerjaan kan mestinya dia nggak nyuri sepeda. Jadi itu ada tanggung jawab negara terhadap terjadinya kasus kejahatan yang terjadi itu. Nah, jadi kita tidak lagi tekanannya kepada pidana seperti itu, tapi restoratif justice dan kemudian rehabilitatif. Selain itu harus kita sadari bahwa lebih 60% penghuni lembaga pemasyarakatan kita itu adalah kasus-kasus narkotika, ya, dan kasus-kasus psikotropika. Ya, jadi kalau dibilang narkoba katanya gitu. Sebenarnya narkotika dan obat berbahaya itu dua kategori yang berbeda sebenarnya. Undang-undangnya juga beda itu. Tapi sehari-hari orang bilang narkoba. Sebenarnya narkotika dan obat-obat berbahaya itu dua hal yang kategorinya berbeda. Nah, kalau 60% lebih penghuninya itu adalah mereka yang latar belakangnya kasus narkoba seperti ini. Kenapa bisa itu terjadi? Karena kita itu menghukum bukan saja pengedar, ya, tapi kita juga menghukum orang yang menggunakan marijuana, misalnya menggunakan ganja, dihukum juga. Memang kadang-kadang yang pakai juga ngedar juga, bisa juga begitu. Tapi ini bisa murni hanya pemakai, pun dipidana juga. Hanya penuhlah LP itu. Makanya ada upaya untuk memperbaiki undang-undang narkotika itu, sehingga kalau korban itu tidak perlu dimasukin penjara, diadili bisa, tapi setelah itu dihukumnya bukan dimasukin penjara, tapi masuk di rehabilitasi. Nah, cuman pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana rehabilitasi ini. Nah, baru ini pidana dijalankan. Kalau tidak, orang-orang di LP itu yang kasus narkotika dikeluarin semua, direhabilitasi juga enggak, kan nanti orang di sekitar kampung-kampung marah masa ini gimana nih Pak Yusril nih katanya. Orang-orang kayak gini kok dilepasin malah bikin resah orang sekampung. Nah, jadi itu banyak hal yang memang kita harus persiapkan. Kalau sekiranya mereka yang dipidana karena pemakai atau pecandu narkotika itu tidak dimasukin ke dalam lembaga pemasyarakatan, maka pasti penghuni LP itu akan turun 60% seketika. Nah, atau misalnya juga tentang pelaksanaan berbagai jenis hukuman yang memerlukan peraturan perundang-undangan. Misalnya orang udah dipidana umurnya 70 tahun, misalnya kan, apa pantas orang itu dimasukin penjara? Makanya tadi ada restoratif. Iya, itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Orang umur 70 tahun dimasukin penjara itu malah bikin pusing LP, udah sakit lagi, macam-macam urusannya begitu. Nah, jadi banyak hal yang kita itu mengubah sistem kita. Jadi mungkin 5 tahun ke depan ya, 3 tahun ke depan kalau ini semua sudah selesai, mungkin jumlah narapidana itu tidak sebanyak yang ada sekarang. Sebab kalau kita masih pakai hukum yang seperti sekarang ini, seberapapun kita bikin penjara, nggak akan tetap bisa menampung persoalan itu. Kalau kayak gitu tuh berlaku surat nggak, Prof? Untuk yang sudah dipidana sebelumnya gitu? Ya, itu tentu nanti kita melihat peralihan hukum itu ya. Misalnya kan kalau dalam proses penuntutan biasanya, kalau terjadi perubahan hukum, maka yang diberlakukan adalah yang paling meringankan bagi yang bersangkutan. Tapi bagaimana halnya dengan mereka yang sudah dipidana? Ya, misalnya orang itu di penjara, dipidana 10 tahun, tapi belakangan itu bukan tindak pidana lagi. Nah, misalnya orang nyelundup, ya katakanlah nyelundup kecil-kecilan gitu ya, nyelundup ikan misalnya, dijual ke negara tetangga misalnya, kecil-kecilan nelayan. Mungkin penyelundupan dia bisa dihukum sampai setahun, tapi sekarang mungkin tidak dianggap penyelundupan. Itu dia bayar denda aja. Berapa ikan yang kamu selundupkan? Oh, 500 kilo, ya udah denda. 10.000 1 kilo, bayar, selesai urusannya. Jadi kan bukan pidananya itu sudah berubah. Nah, jadi saya belum bisa menjawab pertanyaan itu, karena ini mesti didiskusikan panjang dengan ahli-ahli pidana dan juga bagaimana pengaturannya. Ketika orang sudah dipidana terjadi perubahan hukum, kita seperti itu. Baik, Prof. Terakhir salah satu yang disoroti dari Kementerian Hukum kan ada soal RUU perampasan aset warisan dari pemerintahan sebelumnya. Itu gimana, Prof? Ketegasan dari Prof Yusril soal RUU perampasan aset ini? Ya, ini kan sama ya seperti saya bicarakan tadi.
kemarin dalam seminar di KPK, saya kan diminta pendapat mengenai persoalan ini. Saya katakan dengan berlakunya KUHP, pendekatan kita itu lebih kepada restoratif justice, ya, bukan lagi pada pemenjaraan. Jadi penegakan hukum juga mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor sosial, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, sementara pasal 2, pasal 3 itu kan penekanannya pada kerugian negara. Nah, sedangkan kita sudah meratifikasi UN Convention Against Corruption. Nah, ini kan banyak hal yang kita nggak kerjakan sekian lama, ya. Anda bisa bayangkan pada waktu saya jadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan tahun 99. Itu kan yang pertama dilakukan adalah amandemen terhadap Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199. Disitulah saya memasukkan pasal-pasal tentang gratifikasi, suap yang semula delik umum, suap yang dilakukan penyelenggara negara menjadi delik khusus korupsi, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian kita membentuk undang-undang KPK, ya kan? Itu tahun 2003. Diberikan kewenangan-kewenangan luar biasa. Saya mewakili pemerintah itu bahas RUU KPK itu sampai jadi, ya. Kemudian juga membentuk tim menyeleksi pimpinan KPK yang pertama, yang Pak Taufik Ruki itu. Sesudah itu Undang-Undang Tipikornya diperbaiki, KPK-nya dibentuk. Desember tahun 2003, kan saya pergi ke New York menandatangani UN Convention Against Corruption. Nah, itu 18 Desember, ingat saya tahun 2003. Tahun 2006 ketika saya Mensesnek, saya tagih, ini kok nggak diratifikasi? Nah, pada waktu itu Pak Hasan Wirayuda jadi Menlu, kita ratifikasi UN Convention Against Corruption. Dan kita setelah meratifikasi itu, dalam waktu 1 tahun, nah itu bunyi UN Convention itu, harus menyesuaikan perundang-undangan nasional kita dengan UN Convention Against Corruption itu. Kita sudah ratifikasi tahun 2006, sampai hari ini, ya, hampir 20 tahun. Kita tidak melakukan perubahan apapun terhadap undang-undang korupsi kita. Nah, kalau kita membaca UN Convention Against Corruption itu, rumusannya itu bukan lagi rumusan kerugian negara seperti kita. Lebih banyak kepada bribery. Bribery itu penyuapan, delik penyuapan. Nah, kalaulah kita misalnya menyesuaikan Undang-Undang Tipikor itu dengan UN Convention Against Corruption, maka definisi tentang korupsi akan berubah. Ya, bukan lagi memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara, ya, tetapi adalah delik bribery, delik penyuapan dan pemindahan aset misalnya terhadap juga termasuk penyuapan yang dilakukan di luar negeri. Nah, lalu tekanannya pada penyuapan, dan penekanannya bukan lagi pada penghukuman badan, tapi penekanannya lebih pada memulihkan kerugian negara. Dan ketika kita bicara memulihkan kerugian negara, bahasa yang dipakai oleh UN Convention Against Corruption itu ialah asset recovery, pemulihan aset yang rugi akibat korupsi. Sebenarnya bukan kata-katanya itu bukan perampasan. Nah, itu asset recovery bahasa Inggrisnya. Nah, penemuan kembali aset, bukan merampas. Merampas ini kan memang ada pembatasan-pembatasan tertentu. Ya, kita selama ini hanya mengenal penyitaan. Penyitaan itu dilakukan oleh penyidik, ya. Kalau kita terhadap hasil kejahatan, misalnya saya beli mobil, hasilnya uang mencuri, atau saya beli mobil, uangnya dagang narkoba, misalnya kan, itu mobil bisa disita karena diduga saya manfaatkan mobil itu sebagai dari hasil kejahatan, disita. Nah, jadi mobil itu disita oleh polisi atau oleh jaksa, saya diadili. Nah, kalau putusan mengatakan kalau saya terbukti melakukan, maka barang bukti mobil tadi dirampas untuk negara. Jadi kan setelah ada putusan. Nah, kalau sekarang ini udah dirampas belum apa, misalnya Anda tiba-tiba Anda punya rumah bagus, orang mengatakan wah ini Anda nih hasil mencuri nih, langsung dirampas. Tahu Anda diadili, ternyata nggak terbukti Anda melakukan pencurian. Terus gimana rumah yang sudah dirampas itu? Itu jadi problem juga. Ini bisa jadi persoalan HAM dan persoalan kepastian hukum. Tentu tidak seperti itu. Ada batas-batasnya.
dia bisa dirampas kalau pelakunya melarikan diri. Nah, itu ya. Nah, gitu kan. Orang ini dituduh misalnya dagang narkoba terus beli hotel misalnya. Nah, lantas orangnya waktu dicari kabur ke luar negeri. Itu bisa dirampas, tapi pun tetap jadi masalah juga. Dia dirampas, dia melarikan diri. Tapi kalau suatu saat dia tertangkap, terus diadili di sini, ternyata dia tidak terbukti, gimana juga persoalannya kalau sudah dirampas? Nah, itu persoalan. Jadi saya kira boleh-boleh aja kita membahas RUU perampasan aset itu karena memang sudah disampaikan ke DPR dan sampai hari ini DPR kan belum mengagendakan pembahasan. Tapi mungkin segala akses yang bisa terjadi ketidakpastian hukum, bisa terjadi kesewenang-wenangan penyidik nanti. Bisa aja polisi jadi sewenang-wenang, bisa penyidik jadi sewenang, main hantam kromo aja, main rampas sana rampas ini, ya, kelabakan ke rakyat sendiri. Belum tentu orang itu melakukan kejahatan. Kadang-kadang orang nggak salah pun bisa dibikin image-nya salah karena pemberitaan media. Nah, itu kan pelanggaran HAM juga. Orang ini orang baik-baik sebenarnya, tapi tiap hari berita dia bilang dia ini orang jahat, kan jadi dianggap orang jahat juga, ya. Sama aja kalau ada pohon besar di kampung, sebelum ini pohon ini ada hantunya. Kalau jam 2 malam ada hantu, 1000 orang bilang itu benar-benar ada hantunya di situ, kan seperti itu kira-kira. Jadi orang jahat itu belum tentu jahat, kan harus dibuktikan terlebih dahulu. Jadi kita sih mau aja membahas itu, tapi saya lebih cenderung bagaimana kalau kita memperbaiki undang-undang korupsi ini lebih dulu, menyesuaikan dengan UN Convention Against Corruption. Kemudian metode penghukumannya menyesuaikan juga dengan KUHP baru kita, sehingga tidak semata-mata pada penghukuman badan. Ya, jadi ambil contoh kasusnya Emir Syahsatar, kan ingat tuh yang di Rut Garuda, kan? Kan dipidana karena disuap. Ya, yang disuap udah diadili dan dihukum di sini. Yang nyuapnya siapa? Ya nyuapnya kan di Amerika. Perusahaan penerbangan yang membuat pesawat Garuda yang dibeli itu. Setelah orangnya ada di sini kan kita tanya pemerintah Amerika. Ini yang menyuap, yang disuap sudah diadili dan sudah dihukum. Kita minta tolong pemerintah Amerika juga mengambil tindakan terhadap orang yang melakukan penyuapan tuh, perusahaan penerbangan, pembuat pesawat terbang, saya nggak usah sebut namanya lah. Nah, jadi apa jawab pemerintah Amerika? Kami sudah melakukan tindakan. Loh, apa tindakannya? Ya, kami sudah panggil perusahaan itu, dia mengakui perbuatannya, melakukan penyuapan, dia dikasih denda, direksi yang menyuap dipecat, diberhentikan, dan perusahaan itu mengumumkan kepada publik mereka mengaku salah, minta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi kejahatan serupa. Perusahaannya jalan terus. Coba di sini. Pertama orang bilang, lu kok nggak dipenjarain? Satu, ya kan? Kita kan seneng banget menjerain orang gitu. Ya. Yang kedua, orang bilang, lo kok perusahaannya masih jalan? Nah, kalau kita di sini, si A misalnya punya perusahaan plywood zaman dulu, perkebunan sawit kalau sekarang ini, ribuan tenaga kerjanya, dia dituduh melakukan kejahatan. Belum apa-apa sudah diblokir rekening banknya, ya kan? Disita perusahaannya. Begitu disita, diadili sampai 4 tahun baru putus. Perusahaannya kucak-kacir, ya kan? Gimana mau bayar gaji, rekeningnya diblokir, ya kan? Gimana mau melakukan transaksi, ya sudah itu diajukan lagi kejahatan korporasi, disita lagi semua perusahaannya. Lalu perusahaannya oleng, lama-lama bangkrut, negara nggak dapat pajak, nggak dapat retribusi, ribuan tenaga kerja jadi pengangguran. Yang kita dapat apa? Si pemiliknya itu yang kita tuduh penjahat dimasukin penjara 20 tahun. Lalu apa yang kita dapat dari menindak kejahatan seperti ini? Kita mau memiskinkan orang atau mau memiskinkan negara? Coba dipikir baik-baik begitu. Amerika Serikat tidak mau. Kalau misalnya dia menyita perusahaan pembuat pesawat terbang di Amerika itu gara-gara kasusnya Emir Syahsatar, barangkali perusahaan pesawat terbang Amerika itu sudah tutup. Amerika bilang, ngapain kita tutup perusahaan ini? Kita jaga dong. Perusahaan ini pembuat pesawat terbang terkenal di dunia. Masa mau hancur gara-gara nyuap sama Emir Syahsatar? Nah, ngomong seperti ini, ya bisa pepesan kosong, bisa dianggap nggak heroik.
nggak populer, nggak jagoan. Nah, tapi saya pikir saya harus berpikir untuk menyelamatkan negara, bukan karena nafsu kemarahan dan kebencian kepada seseorang atau kelompok seseorang. Ya, jadi nggak berani orang mengambil langkah-langkah seperti itu, kan langkah-langkah seperti itu nggak populer. Tapi saya belajar dari Muhammad Natsir, dia bilang ya, pemimpin itu harus berani mengambil keputusan yang tidak heroik dan tidak populer, ya. Karena manusia itu seringkali menyadari kebenaran, tapi ketika sudah terlambat. Ya, kalau negara ini sudah hancur lebur, gara-gara semua tambangnya dibredelin, semua kebun kelapa sawitnya ini dibangkrut semua, negara nggak punya apa-apa lagi. Hanya karena dendam dan kebencian. Kita tidak boleh menegakkan hukum itu atas dasar kebencian kepada seseorang. Ya. Kalau saya belajar Al-Quran, dikatakan, sesungguhnya Allah menurunkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada kalian, agar kalian dalam mengadili manusia memutuskannya dengan adil. Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada segolongan orang menyebabkan kalian berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah, karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Itu ayat Al-Quran yang ada di Fakultas Hukum Universitas Harvard. Ya. Katanya, kok sudah 1500 tahun yang lalu ada orang kok bisa ngomong kayak gini. Ya, jadi pikir itu Nabi Muhammad yang bikin. Kalau orang Islam kan itu dibilang itu wahyu kan dari Tuhan begitu. Jadi saya percaya betul bahwa kita nggak boleh menegakkan hukum itu karena kebencian. Hukum itu harus ditegakkan dengan adil, dan sebelum kita bertindak adil pada orang lain, ya, kita harus bertindak adil pada diri kita sendiri. Karena Nabi itu mengatakan ketika ditanya apa yang dimaksud dengan adil, dia bilang adil itu ialah berikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya, dan cabut dari seseorang itu apa yang bukan menjadi haknya. Itu bicara fair. Nggak bisa, karena kita menegakkan hukum itu dasarnya benci. Nah, itu dulu saya agak kecewa waktu saya mengusulkan Artijo menjadi hakim agung, ya. Karena dia ngomong di koran, di majalah, dia bilang, saya ini paling benci sama koruptor. Nah, saya bilang, orang yang benci dengan sesuatu kelompok itu nggak bisa jadi hakim. Ya. Saya juga nggak bisa jadi hakim, bukan karena saya benci. Penyakit saya mudah kasihan sama orang. Orang mudah kasihan sama orang nggak bisa jadi hakim. Saya jadi hakim, ada ibu-ibu diadili, nangis-nangis, ibu-ibunya, udahlah ibu ini dibebasin aja. Padahal dia bunuh orang, kecelaka. Jadi saya juga nggak bisa jadi hakim. Mestinya Artijo juga jangan mau jadi hakim kalau dia mengandung dendam kepada sesuatu kelompok. Nah, akhirnya orang diadili dikira koruptor semua, dihukum semua, belum tentu orang itu korupsi. Nah, masa 100 orang didakwa pengadilan, 100-nya itu dihukum. Kok adalah 2 orang, 1 orang yang nggak salah, salah semua. Nah, ya menurut saya bisa nggak benar juga penegakan hukum seperti itu. Tetap asas praduga tak bersalah juga ya, Prof. Ya, seperti itulah. Jadi hakim kan nggak gampang. Jadi ya nggak semua orang bisa jadi hakim.